Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال عز من قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وبدعة ضلالة وضلالة في النار. Masih melanjutkan tema tentang sholat jenazah dan apa yang berhubungan dengan jenazah. Dan kalau tidak salah terakhir kita bahas masalah takziah. Dan sudah saya titik beratkan berulang kali, takziah ini jemaah sekalian bukan ziarah. Kalau ziarah itu kita datang ke rumah kerabat, duduk, ngobrol, makan, minum, silahkan. Tidur pun tidak ada masalah. Tetapi kalau takziah berbeda. Makna takziah adalah meringankan beban sedihnya keluarga si mayit. Ada dua poin harus Anda garis bawahi di sini. Meringankan beban sedih, ya, berarti untuk keluarga si mayit. Poin pertama yang Anda harus pahami adalah dia meringankan beban kesedihan dengan cara menghidangkan jamuan untuk mereka. Yang paling pertama, jadi kita datang ke takziah ke rumah keluarga orang yang meninggal itu membawakan makanan sebagaimana sabda Nabi SAW, dan sudah kita titik beratkan itu hadisnya, hadis sahih waktu Ja'far bin Abi Thalib meninggal dunia dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Beliau waktu jenazahnya Ja'far dibawa, beliau mengatakan isna'u li ali Ja'far fa innam asabu ma lam yusibkum. Masaklah, bawakanlah makanan buat keluarganya si Ja'far karena mereka sedang ditimpa apa yang tidak menimpa kalian. Maksudnya kesedihan. Kemudian poin kedua di sini adalah yang harus difahami, takziah itu untuk keluarga si mayit, bukan untuk mayitnya. Banyak sekali perbuatan bid'ah yang dikerjakan di Indonesia ini pada saat acara takziah itu, karena mereka fahamnya takziah ini untuk keluarga si mayit. Ya, maaf, untuk si mayitnya. Makanya mereka datang, ngadakan acara tahlilan, ngadakan acara zikir, karena mereka menganggap ini untuk si mayit. Ini pemahaman yang keliru. Karena takziah itu bukan untuk si mayit, tapi takziah untuk keluarganya mayit. Jadi tidak ada hubungan sama si mayit. Karena mayit itu kita dianjurkan mendoakan, memperbanyak amal soleh buat dia dari semenjak dia meninggal sampai tidak ada batas waktunya. Sementara takziah ini ada batas waktu. Nabi SAW hanya mengerjakan maksimal 3 hari, tidak pernah lebih dari 3 hari. Dan beliau betul-betul murni hanya menghilangkan atau mengurangi sedihnya keluarga si mayit. Tidak ada hubungan sama mayit sama sekali. Tidak ada hubungan sama mayit sama sekali. Jadi yang kita harus lakukan pada saat takziah yang pertama saya katakan tadi adalah memberikan makanan. Baik itu makanan sudah jadi, terutama makanan yang sudah jadi ya. Makanan, minuman, ya, kita memberikan kepada mereka. Kalau memang ada lebih dan mereka mau memberikan kepada fakir miskin, tetangganya, silahkan. Tapi kita dianjurkan membawa. Kemudian ulama juga menitikberatkan tidak bolehnya kita juga ikut-ikut makanan yang kita bawa dimakan lagi di situ. Nabi Muhammad SAW itu kalau bertakziah di rumah sahabatnya tidak pernah berlama-lama. Datang, bawain makanan, kemudian yang kedua beliau kerjakan yang harus kita lakukan juga adalah mendoakan dan menyabarkan. Sambil beliau membacakan doa, a'zamallahu ajrakum. Semoga Allah melipat gandakan pahala kalian. Inna lillahi ma'a'ta wa lillahi ma'akhad wa kullu syai'in bimiqdar. Sesungguhnya semua ini milik Allah dan Allah akan mengambil sesuatu ini milik Allah dan hanya kepada Allah akan dikembalikan segala sesuatunya dan semua berputar sesuai dengan takdirnya Allah. Lalu kita pulang. Nah di Indonesia ini banyak sekali kegiatan-kegiatan kita
yang karena tidak tahu harus buat apa, maka dikarang-karanglah perbuatan itu, dikarang-karang, dibuatlah. Karena kita mau datang ke rumahnya si mayit buat apa ya? Ya kita nggak tahu takziah, dibagikanlah kadang-kadang biji jagung. Untuk apa biji jagung? Dipakai zikir. Kadang-kadang dikasihkan, dibagikan tasbih. Kadang-kadang diadakan acara berzanji. Kadang-kadang diadakan acara tahlilan. Dibuatlah acara, dipanggillah ustadz, disuruh ceramah. Padahal sebenarnya kalau anda memang kembali kepada sunnah Nabi Muhammad SAW, yang saya sering tekankan satu-satunya kiai kita, tidak pernah Nabi SAW itu ceramah di acara takziah sahabatnya. Tidak pernah Nabi SAW ikut-ikut makan di rumah itu. Tidak pernah Nabi SAW duduk sambil berzikir untuk si mayit. Tidak pernah. Karena memang takziah untuk keluarga si mayit. Tolong digarisbawahi kata-kata keluarganya. Jadi memang kita fokus ke mereka, antarin makanan, doain mereka, kemudian sabarkan. Ya sabar, insya Allah ada pahalanya. Mereka hanya sekedar meninggal ya ke alam barzah mendahului kita, dan kita juga akan menyusul. Hanya itu saja. Tidak lebih daripada itu jemaah sekalian. Dan ini banyak sekali orang tidak faham gitu ya. Jadi disalahgunakan sampai membaca Al-Quran. Berzanji itu jemaah sekalian sudah pernah saya jelaskan adalah sejarah Nabi. Apa hubungannya dengan kematian seorang muslim? Tahlilan itu adalah zikir. Zikir itu ada tempatnya, ada waktunya. Di mana kita disuruh zikir pagi sore, zikir habis sholat. Ya. Bukan pada saat kematian. Karena kiai anda dan Nabi anda Muhammad SAW tidak pernah kerjakan. Maka jangan sampai kita membuat itu. Dan ini sudah melekat keras bagi kita di Indonesia. Artinya tidak ada takziah kalau tanpa tahlilan. Subhanallah gitu kan. Kalau diingatkan, oh terlalu keras ini. Bukan masalah keras. Masalahnya ini adalah syariat Allah. Kalau setiap orang bebas melakukan apa yang dia inginkan jemaah sekalian, apa yang tertinggal dari sunnah Nabi SAW? Tidak ada lagi. Karena anda bisa berbuat bid'ah, saya bisa buat bid'ah, si fulan bisa buat bebas buat semuanya, maka akhirnya jadi kacau balau semua, syariat akan ditinggalkan. Agama ini mudah, ya, asal dijalankan sesuai dengan tuntunan kiai kita Muhammad SAW. Ikuti saja, maka tidak akan keliru, kan gitu. Kita pasti akan benar dan akan tenang, akan selalu tenang. Jadi kembalikan segala sesuatu kepada tuntunan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang termasuk juga yang kita, ini untuk keluarga mayit ya, memberikan makan, kemudian mendoakan dan menyabarkan. Sekarang tinggal pertanyaan yang selanjutnya adalah, apa untuk si mayit? Dan apakah ada hubungan mayit dengan takziah? Sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak ada. Takziah tidak ada hubungannya dengan si mayit. Tapi untuk keluarga mayit dan tidak pernah lebih dari 3 hari. Dan sudah pernah saya tekankan jemaah sekalian, kalau anda kembali kepada sejarahnya, peringatan hari ketiga, hari ke-7, hari ke-100, hari ke-40, hari ke-1000 itu diambil dari kaum-kaum Nasrani, bukan dari ajaran Islam, sama sekali bukan dari ajaran Islam. Lalu kenapa anda ngotot untuk mengerjakannya gitu kan? Sementara Nabi SAW tidak pernah mencontohkan itu. Nah sekali lagi ini semua beranjak karena pemahaman takziah untuk si mayit. Sekarang kita tuntunkan. Lalu pertanyaan, bagaimana sunnah Nabi Muhammad SAW tentang mayit yang mati? Yang pertama jemaah sekalian, kita memperbanyak doa dan istighfar untuknya, walaupun dia seorang yang saleh. Karena Nabi Muhammad SAW sampai hari ini dan sampai hari kiamat, siapapun yang mengaku umatnya tetap membacakan salawat untuk Nabi SAW. Apa itu salawat? Meminta agar Allah tambahkan rahmat dan karunia untuk Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi maksum, diampuni dosanya, gitu kan? Tapi tetap kita bacakan salawat. Kenapa salawat? Agar ditambahkan lagi rahmatnya Allah untuk beliau. Kenapa para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad, semua sahabat-sahabat Nabi yang jamin masuk surga, tetap kita mengatakan radhiyallahu anhum. Apa itu radhiyallahu anhum? Semoga Allah ridhahi mereka. Artinya semoga Allah ampuni kalau mereka punya kesalahan, semoga Allah terima amal-amal solehnya. Didoain sahabat-sahabat itu, gitu kan? Apalagi kalau kita manusia biasa. Jangankan kiai kita, jangankan ustadz kita, jangankan dai kita. Nabi Muhammad SAW saya dibacain salawat, sahabat aja didoain radhiyallahu anhum setelah mereka meninggal pun, gitu kan? Apalagi kalau kita. Maka kita memperbanyak doa untuk si mayit. Setiap kali kita terlintas antara azan dan iqamah, lagi sholat tahajud, lagi ada kesempatan, lagi musafir, doain orang tua kita yang sudah meninggal, doain orang kerabat kita, teman, orang yang kita kenal, kaum muslimin secara umum. Ya, kita mendoakan mereka. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang sudah masyhur, kalau Ibnu Adam meninggal dunia, maka akan terputus amalnya kecuali dari 3 sumber.
ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya. Juga dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, dalam hadis riwayat Muslim, tidak ada seorang muslim mendoakan muslim yang lain kecuali dia akan mendapatkan pahala di setiap muslimnya satu pahala. Dan dia doakan, Allahumma ighfir li muslimina wal muslimat. Kalau orang tuanya, Rabbi ghfirli wa liwalidayya. Kalau siapa saja kerabatnya, ya, atau temannya meninggal, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni, ya Allah rahmati. Doain dia sebanyak mungkin, nggak ada batasnya. Setiap saat, setiap teringat antara azan iqamah. Kalau azan iqamah saja itu satu hari berarti 5 kali waktu sholat, gitu kan? Belum kalau sholat tahajud. Kemudian memperbanyak istighfar dengan mengatakan Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni dia, ya Allah ampuni dia. Sebagian ulama salaf menamakan ditambah dengan doa yang paling baik adalah kita mengatakan Allahumma baddil sayyiatihi hasanat. Ya Allah, ubahlah, gantilah dosa-dosanya menjadi pahala. Gantilah dosa-dosanya menjadi pahala. Karena ini pernah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dalam surah Furqan kalau tidak salah Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ulaikal ladzina yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Jadi ada orang-orang yang memang taubat kepada Allah SWT, Allah bukan menghapuskan dosanya, tapi mengganti dosa mereka menjadi pahala. Jadi kita boleh mendoakan mereka, mengatakan ya Allah ampunilah mereka, atau gantilah ya dosa mereka menjadi pahala. Ini yang pertama untuk si mayit. Yang kedua, menyebut-nyebut kebaikannya. Menyebut-nyebut kebaikannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, kata Nabi SAW riwayat Imam Tirmidzi, "Udzkuru mahasina mautakum." Sebutlah kebaikan-kebaikan jenazah kalian. Kebaikannya semua, dilupain semua keburukannya, nggak usah lagi disebut keburukannya. Kebaikan, mungkin dia pernah bangun masjid, mungkin dia pernah sampaikan sebuah wasiat, mungkin dia pernah berbakti sama orang tuanya, apa saja kebaikan disebutin. Yang kebaikan disebutin. Termasuk kita harus hati-hati, sebagaimana dalam hadis Bukhari, pernah ada jenazah lagi dibawa, kemudian pada saat jenazah itu dibawa, ada beberapa sahabat yang mengatakan, oh orang ini begini dulu, disebutin yang buruk-buruk. Dia pernah begini, dia pernah nggak sholat, dia ini, disebutin keburukannya gitu. Lalu kata Nabi SAW, wajabat, telah diterima oleh Allah perkataan kalian. Nggak lama lewat jenazah lagi satu, orangnya baik. Sahabat mengatakan orang ini ahli sholat, orang ini suka puasa, orang ini sedekah, orang ini gini. Kata Nabi SAW, wajabat, telah diterima perkataan kalian. Lalu beliau mengatakan, setiap kali kalian mengucapkan sesuatu di depan mayit kalian, gitu kan, maka Allah akan terima seperti itu karena kalian adalah ya hamba-hamba Allah yang memberikan kesaksian di muka bumi, kesaksian di muka bumi. Jadi kita ucapin ya kebaikan-kebaikan mereka pada saat mereka mati. Ini juga perlu saya luruskan di poin ini, jemaah sekalian, tidak pernah ada satupun hadis Nabi SAW yang mengajarkan selesai sholat jenazah seperti sering di Indonesia, lalu imamnya mengatakan ishhadu bi anna hadzal mayyit min ahlil khair. Saksikanlah mayit ini termasuk orang yang baik. Kalau anda pernah dapatkan riwayatnya silakan anda sampaikan. Satupun tidak ada hadis berhubungan dengan ini. Nabi SAW tidak pernah jenazah sahabatnya lalu dia katakan saksikan orang ini orang baik. Yang anehnya jemaah yang hadir ya itu tidak kenal dia lalu ikut-ikutan khair. Apa itu khair? Kebaikan. Ada yang sempurna mengatakan ahlul khair, orang baik. Baik, kalau anda tidak kenal dia ternyata dia bukan orang baik. Bagaimana itu? Kan gitu. Itu satu kesaksian. Ada pertanggungjawabannya, gitu kan? Jadi jangan sampai kita salah melangkah jemaah sekalian. Karena kita sudah punya syariat yang menuntun kita. Kembalilah kepada rel syariat yang benar, maka kita tidak akan keliru, gitu kan? Tidak akan keliru. Yang dimaksud dari hadis Nabi SAW adalah kalau jenazah itu sedang terlintas lewat di depan kita. Hanya itu karena kejadian sahabat tadi jenazah sedang lewat, maka jangan ditambahin, jangan dikurangin, gitu kan? Sudah begitu kejadian yang Nabi SAW sampaikan. Jadi kita menyebutkan kebaikannya. Mungkin kalau suami sebutkan kebaikan istri, istri sebutkan kebaikan suami, anak-anak, orang tuanya dan seterusnya. Sebaliknya teman-teman dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, memperbanyak tambahan pahala mereka dengan sedekah. Memperbanyak sedekah. Terutama sedekah jariyah. Apa itu sedekah jariyah? Sedekah yang terus berjalan. Bagaimana bisa menjadi sesuatu yang terus berjalan? Karena yang sedang disedekahkan ini sesuatu yang terus bermanfaat. Ulama kasih contoh yang puncaknya adalah membangun masjid, ya, menyumbang untuk masjid, rumah anak yatim, perbaikan jalan, fasilitas umum, sumbangin untuk orang tua kita, atas nama orang tua kita, itu boleh, nggak ada masalah.
Karena Nabi SAW mengatakan kalau anak Adam terputus amalnya maka meninggal terputus kecuali dari 3 sumber, termasuk pertama sedekah jariyah, sedekah yang terus berputar. Dan kalau misalnya seperti ada ponakan saya meninggal dunia waktu itu, dia meninggal umur 19 tahun, ada motornya, ada pakaian-pakaiannya, lalu orang tuanya tanya saya, ini diapakan nih? Saya bilang jadikan sedekah jariyah. Gimana caranya? Kebetulan dekat rumah aja ada masjid lagi dibangun, saya bilang uangkan motor ini, sumbangkan di masjid atas nama dia. Selesai. Dan tidak perlu disebut namanya. Allah sudah tahu kalau kita niat dalam hati ini untuk buat anak saya, ini buat nenek saya, ini buat kakek saya. Tidak perlu disebutin. Ya, tidak perlu disebutin. Karena kalau disebutin, khawatir nanti malah jadi riya lagi, gitu kan? Nanti kitanya yang nyumbang lagi, jadi riya. Jadi lebih baik sudah selesai diniatkan, karena Allah sudah tahu. Allah sudah tahu. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan innamal a'malu binniyat. Amal akan dibalas sesuai dengan kadar niat seseorang. Niatnya saja sudah diniatin, selesai. Anda masih ingat? Pernah saya tekankan dan saya akan sering ulangi ini. Kalau seandainya ada seseorang bawa proposal bangun masjid, ini proposal masjid 100 juta atau 1 miliar, kemudian kita nyumbang nih, semua jemaah masjid ini nyumbang masing-masing 100 ribu misalnya, terkumpul uang 100 juta, kita kasih. Sebulan kemudian kita dengar ternyata orang itu nggak bangun masjid, lari, nggak bangun masjid. Pertanyaannya, kita dapat pahala masjid nggak? Dapat pahala masjid. Karena Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyat. Amal sesuai dengan niatnya. Ya. Itulah kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Ada fakir miskin datang, ternyata dia bukan fakir miskin, kita sudah ngasih. Setelah itu dia ternyata bukan fakir miskin, dapat pahala sesuai dengan niat kita. Sesuai dengan niat kita. Makanya Nabi SAW mengatakan tadi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua amal harus diikuti dengan niatnya, dan Allah akan nilai sesuai dengan kadar niat itu. Ya, kadar niat itu. Sedekah jariyah. Kemudian yang kedua adalah sedekah secara umum yang sifatnya bisa bermanfaat. Seperti misalnya Anda, sebagian ulama mengatakan membangun sekolah atau memberikan beasiswa untuk anak-anak sekolah, kemudian membiayai janda-janda, ya, menyiapkan makanan buat mereka. Itu semua termasuk tambahan sedekah buat si mayit, gitu kan. Misalnya ada rumah anak yatim jumlahnya 100 orang. Baik, saya niatkan setiap bulan berasnya saya sumbangkan 25 kilo untuk ayah saya dan ibu saya meninggal. Udah selesai, rutinin tiap bulan. Atas nama siapa? Atas nama hamba Allah. Gak usah sebutin haji fulan, hajjah fulan, gak perlu. Allah gak butuh nama kita kok. Kita sudah niatin, sudah sampai, dan itu lebih baik. Juga tidak mengganggu keikhlasan kita sebagai anak, gitu kan. Jadi sudah, ini buat hamba Allah, buat orang tua saya. Jadi tidak perlu dipamer atau tidak perlu sampai akhirnya terlintas syaitan berhasil menyeret kita ke masalah riya lagi. Kemudian juga misalnya contoh yang lain, Quran, percetakan buku-buku agama, kita nyumbang. Ada buku agama bagus, sering saya sampaikan dalam pengajian saya, ada buku-buku misalnya tentang sholat. Baik, berapa biaya cetaknya? 8.000 rupiah. Saya cetak 1.000 eksemplar deh buat orang tua saya. Tidak perlu Anda pasang foto orang tua Anda, seperti banyak di Indonesia, atau dipasang namanya dia, nggak usah. Karena malaikat sudah tahu niatnya untuk siapa. Kita nggak butuh untuk orang, gitu loh. Selesai, udah sampai itu insya Allah. Allah SWT dengan kemahamurahannya akan memberikan balasan dengan itu. Ini contoh-contoh sedekah yang bisa kita lakukan, gitu kan. Kemudian yang keempat adalah umroh dan haji buat dia. Umroh dan haji buat dia. Sebagaimana dalam hadis Bukhari cukup banyak, ada seorang sahabat yang pernah masuk ke miqat, tempat niat di Madinah, Dzul Khulaifah. Kemudian dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma an syubrumati. Dia bilang, ya Allah, saya menjawab panggilanmu, saya ingin mengerjakan ibadah haji, tapi saya ingin mengerjakan untuk keluarga saya yang sudah mati. Lalu kata Nabi SAW, waktu itu musim haji kebetulan, ahajajta an nafsik, apa kau pernah haji buat dirimu sendiri? Kata orang itu, belum. Kata Nabi SAW, huj an nafsik, summa huj an syubrumatik. Haji dulu buat dirimu, haji dulu buat dirimu, baru kamu hajikan kerabatmu yang sudah meninggal. Berarti dalil ini menjelaskan boleh haji buat kerabat kita yang sudah meninggal, karena jelas hadisnya. Riwayat yang lain, riwayat Tirmidzi dan Abu Dawud dengan sanad yang sahih, ada seorang sahabat datang mengatakan, ya Rasulullah, orang tua saya sudah sangat tua, nggak bisa lagi perjalanan, bahkan nggak bisa bangun dari ranjangnya, tapi masih hidup. Bolehkah saya haji dan umrohkan dia? Kata Nabi SAW, umrohkan dan hajikanlah. Umrohkanlah dan hajikanlah. Berarti boleh kita lakukan hal tersebut, gitu kan? Jadi boleh diumrohkan dan dihajikan.
Kemudian selanjutnya yang kelima adalah rutin menziarahi kubur, rutin mendatangi kuburannya. Ini termasuk amalan yang positif, gitu kan, untuk kita dan untuk si mayit. Pertama, kalau untuk kita manfaatnya, kata Nabi SAW dalam hadis, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa inna tudzakkirul akhirah. Dulu kata Nabi SAW waktu di Mekah, saya pernah melarang kalian menziarahi kubur. Tapi sekarang ziarailah. Setelah hijrah di Madinah, ziarailah, karena kuburan bisa mengingatkan tentang akhirat, mengingatkan tentang akhirat. Jadi manfaat buat kita yang masih hidup kalau kita ziarah kubur itu adalah kita mengingat akhirat. Kalau manfaat untuk si mayit, kita dianjurkan untuk membaca doa. Disebutkan dalam hadis panjang riwayat Bukhari, kata Nabi SAW pada saat beliau sedang mengubur jenazah sahabatnya, kemudian beliau lewat di kuburan itu, jadi umumnya di pengubaran, lalu beliau mengatakan, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Keselamatan semoga selalu dilimpahkan untuk kalian, wahai penghuni rumah-rumah orang yang beriman. Wa inna insyaallahu bikum lahikun, dan sesungguhnya kami akan menyusul kalian. Ada tambahan riwayat lain berbunyi, antum faradna wa nahnu lakum taba'. Sesungguhnya kalian telah mendahului kami dan kami akan menyusul kalian. Ada tambahan riwayat lain juga berbunyi, dan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Kami memohon kepada Allah untuk kami dan untuk kalian selalu diberikan keselamatan. Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah, ampunilah dia, ya ampunilah mereka, ya Allah rahmatilah mereka. Setelah itu kata para ulama, belanjak daripada hadis ini, maka dibolehkan orang memperbanyak doa di kuburan. Silakan memperbanyak, minta agar diampuni orang tua kita, ya agar dimaafkan, dijadikan kuburannya taman dari taman surga, dijauhkan dari lubang neraka, gitu kan. Ini termasuk hal-hal yang perlu kita lakukan. Kemudian juga perlu diketahui berhubungan dengan ziarah kubur ini, kalau mengantar jenazah, saya sudah pernah jelaskan, perempuan tidak dianjurkan, bahkan dilarang oleh para ulama, karena ada hadis-hadis yang melarang masalah itu. Tapi kalau ziarah kubur dibolehkan, tapi dengan syarat-syarat, ada adab-adab. Yang pertama, adab pertama masuk ke kubur adalah tidak boleh teriak-teriak, tidak boleh teriak-teriak, menghormati penghuni kubur, karena mereka memiliki kehidupan di situ. Sebagaimana doa kita pada saat sholat jenazah, Allahumma rzuqhu daran khairan min darihi. Ya Allah, karuniakan dia rumah lebih baik daripada rumahnya di dunia. Ada rumahnya di situ. Warzuqhu jaran khairan min jiranihi. Karuniakan dia tetangga lebih baik daripada tetangganya. Jadi sudah ada, jelas ada kehidupan dia di sana. Warzuqhu ahlan khairan min ahlihi. Dan karuniakan dia keluarga lebih baik daripada keluarganya. Jadi ada kehidupan. Kata ulama, adabnya tidak boleh teriak-teriak. Yang kedua, adab masuk di kuburan adalah mendoakan si mayit, beristighfar untuknya. Yang ketiga, sebagaimana sudah kita jelaskan yang lalu, tidak boleh jemaah sekalian menghiasi kuburan dengan beragam macam hiasan, membuatkan pasangkan keramik, pasangkan pagar, pasang lampu. Ini semua tidak pernah ada sunnahnya, tidak pernah ada sunnahnya. Anda kalau lihat kuburannya para syuhada Uhud, itu kosong tanah biasa. Dan memang Nabi SAW bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu, wahai Ali, aku wasiatkan kepadamu, jangan engkau temukan satupun kuburan di muka bumi ini kecuali engkau samaratakan dengan tanah. Sebenarnya kuburan yang sesuai dengan sunnah itu kuburan taman makam pahlawan tuh. Itu yang sama dengan sunnah Nabi, rata dengan tanah, cuman ada kotak tanda bahwa saya memang itu ada kuburan di situ. Itu yang sesuai dengan sunnah Nabi. Kalau kita malah penguburan umum tidak sesuai dengan sunnah Nabi, dibuat keramik, dibuat pagar, dipasangin lampu, beragam macam, dicat dan segalanya. Uang-uang yang Anda gunakan untuk itu, yang tidak pernah Nabi SAW tuntunkan tadi, buat keramik, perbaikin segalanya, lebih baik Anda berikan Al-Quran, Anda niatkan untuk si mayit, lebih baik Anda umrohkan buat dia, lebih baik Anda sumbangkan untuk masjid, kasih anak yatim. Banyak sekali manfaat yang tadi sudah kita sebutkan, gitu kan. Jadi harus kita ketahui poin-poin seperti ini. Kemudian juga termasuk tidak ada sunnahnya jemaah sekalian adalah menaburi bunga di kuburan. Ya, menaburi bunga di kuburan, karena memang di kuburan Baqi di Madinah itu setiap kali ada sahabat dikuburkan, Nabi SAW tidak pernah memerintahkan sahabat membawa air atau menaruh bunga.
Ya, selalu biasa saja Nabi SAW datangi, kemudian mendoakan mereka, lalu meninggalkan. Tapi ulama mengatakan boleh kalau dibersihkan, membersihkan kuburan itu boleh, karena memang harus dibersihkan. Kalau memang ada kotoran segala itu dibersihkan. Mungkin ada hewan, mungkin ada tumbuh-tumbuhan yang liar terlalu banyak sehingga tidak kelihatan kuburannya, itu boleh, tidak masalah kalau untuk dibersihkan. Tapi kalau untuk ditaruh bunga sengaja, gitu kan, atau disiram dengan air dengan alasan tanahnya kering, si mayit nggak butuh itu. Ya, si mayit tidak butuh itu. Masalahnya juga Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah mencontohkan. Maka kita sebaiknya mengikuti syariat Allah Subhanahu Wa Taala sehingga benar semuanya, gitu kan. Lalu selanjutnya yang harus kita lakukan adalah, yang ini termasuk tidak kalah pentingnya, kalau seandainya si mayit ini punya sesuatu yang sifatnya sumber dosa. Saya bahasakan sumber dosa. Misal dia pernah membangun sebuah tempat jadi sumber maksiat, tempat orang kumpul maksiat, berzina, tempat orang berbuat riba, berbuat maksiat umumnya, maka diwajibkan di sini hukumnya, diwajibkan bagi walinya itu untuk mengubah tempat tersebut, diubah menjadi tempat yang positif. Misal dialihkan menjadi musola, menjadi masjid. Dan itu kalau si mayit bisa bicara, dia akan terima kasih dengan walinya. Karena kalau selama itu menjadi tempat maksiat jemaah sekalian, maka akan menjadi penyebab dia juga disiksa di kuburan, karena terus saja berjalan dosanya, Jadi poin yang kelima, kalau tidak salah tadi ya, ini adalah bagaimana kita menghilangkan segala sumber maksiat untuk si mayit. Ya, jadi tidak boleh ada itu, kita hilangkan sama sekali. Ya, apapun sifatnya. Mungkin dia pernah beli buku, ternyata buku itu tidak baik, maka dimusnahkan buku itu, kan gitu. Mungkin dia pernah punya sumber pendapatan yang haram, dialihkan kepada hal yang halal. Yang haram semua dihilangkan. Jadi semua dilakukan agar dia menjadi murni, tidak memiliki lagi hal-hal yang negatif. Mungkin dia punya foto yang kelihatan terbuka auratnya, maka dimusnahkan, dihilangkan, karena itu berbahaya buat dia. Kemudian yang terakhir jemaah sekalian untuk si mayit adalah kita membayarkan hutangnya. Karena hutang ini sangat penting. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ruh seorang mukmin akan tergantung antara langit dan bumi, ya, selama hutangnya belum dibayar. Makanya juga saya tekankan jemaah sekalian, selalu Anda harus punya wasiat. Anda pribadi punya wasiat. Kata Nabi SAW, janganlah salah seorang di antara kalian terlintas di benaknya selama 3 hari satu permasalahan, kecuali dia sudah tulis sebagai wasiat dalam hidupnya. Ditulis wasiat, saya punya utang sama si fulan, belum saya bayar jumlahnya sekian. Saya pernah memukul orang ini, saya sudah cari tapi saya belum pernah temukan, saya mau minta maaf dengan dia. Wasiat apa saja? Saya wasiatkan supaya istri saya pakai jilbab, saya wasiatkan anak saya supaya ikut hafal Quran. Apa saja wasiat ditulis, ya, karena sampai satu waktu kita meninggal dunia ditemukan kertas tersebut, bisa dijalankan wasiat itu, gitu kan, termasuk wasiat harta Anda sendiri. Tapi yang paling penting, jangan sampai ada sangkutan hutang atau haknya orang lain. Ini yang paling penting untuk diwasiatkan. Makanya Allah SWT menyebutkan dalam surah Al-Baqarah, sebelum ayat-ayat terakhir itu ada surat tentang hutang panjang lebar. Kalau kalian sedang hutang piutang, maka tulislah. Kata ulama tafsir, yang dimaksud tulis adalah tulis jadi saksi pada saat itu, dan juga ditulis dalam wasiat, sehingga kalau meninggal itu bisa dibayar oleh walinya, gitu. Selebihnya tidak ada tanggung jawab lagi si mayit berhubungan dengan masalah kerabatnya meninggal. Makanya kalau ada misalnya seseorang meninggal kemudian anaknya mengambil warisan dan menyalahgunakan uang itu, mayit nggak ada hubungannya di situ. Ya, dia tidak ada hubungannya, dia hanya yang berhubungan dengan dirinya sendiri. Dia hanya berhubungan, apapun yang berhubungan dengan dirinya saja, gitu. Jadi kurang lebih ini yang kita bisa lakukan untuk si mayit, sehingga dia bisa mendapatkan amal jariah di sana, dan juga terputus kalau ada sumber-sumber dosa yang bisa menyebabkan dia nanti dihisab dan berat pada hari kiamat. Allahu a'lam. Sampai sini ada yang mau bertanya berhubungan dengan masalah mayit? Silakan. Ini mic-nya nih. Haji.
Ya. Sebentar dulu. Kita jawab dulu baru sebentar pertanyaan kedua. Jadi kalau jemaah yang tidak dengar pertanyaannya bagus. Ada kasus terjadi, kan tadi kalau orang haji, orang meninggal boleh dihajikan. Maka sekarang ada istilah keluar itu badal haji. Jadi kalau ada walinya yang punya kelebihan dana, dia nggak bisa pergi haji, maka dikasihlah uang kepada orang lain untuk menghajikan, gitu kan? Nah kalau orang menghajikan, kita menguangkan kepada orang mahasiswa di sana atau teman-teman di travel, atau kita berangkatkan orang soleh dari Indonesia supaya dia menghajikan kerabat kita, yang penting syaratnya sudah pernah haji. Kalau satu orang untuk menghajikan satu orang boleh. Pertanyaannya tadi adalah, ada terjadi kasus ternyata satu orang mengumpulkan untuk 20 orang yang sudah meninggal. Apakah itu boleh atau tidak gitu ya? Jadi jelas hukumnya tidak boleh. Karena haji satu orang ya satu. Kalaupun ada yang mengatakan bahwasanya ijabnya sebenarnya bukan diistilahkan ijab kabul ya, karena ijab kabul itu hanya untuk pernikahan. Tapi kalau misalnya kesepakatannya bahwasanya saya tulis akad deh, saya akan haji untuk 20 orang dengan syarat saya lakukan setiap tahun satu orang, misalnya kan, selama 20 tahun berarti ke depan 20 kali haji. Tetap ulama mengatakan ini tidak boleh, karena tidak ada jaminan dia tahun depan masih bisa hidup atau tidak. Jadi yang boleh adalah, dan itu kan dia sudah mengambil dananya, dia akan mengambil dana. Yang boleh adalah kasuistik seperti yang terjadi para sahabat. Pada saat mereka mau haji tahun itu, mereka menghajikan kerabatnya yang meninggal. Dan tidak ada istilahnya saya akan hajikan tahun depan, atau saya akan hajikan kapan lagi. Kalau dia menerima dana ya, beda kalau misalnya saya seorang anak, saya mau hajikan orang tua saya. Kebetulan saya dapat jatah berangkat 5 tahun lagi, itu nggak ada masalah. Apalagi saya tidak dibayar, gitu kan? Memang untuk orang tua saya. Tapi kalau dia ambil bayaran, maka tidak boleh. Ini sekaligus saya ingatkan jemaah sekalian. Waktu kami masih mahasiswa di Madinah dulu, ada banyak kasus yang sama ya. Jadi seringkali jemaah haji kita yang ikut pemerintah, kalau ngikut ONH ikut travel itu biasanya lebih terjaga, karena tidak boleh sembarangan orang masuk ke hotel. Tapi kalau yang ikut pemerintah ini banyak sekali kasus terjadi. Jadi di penginapan-penginapan jemaah kita, dan saya pernah temuin orang-orang seperti ini waktu kami masih mahasiswa gitu. Tidak ada tanggung jawab sama sekali gitu. Mereka datangin, ketemu dengan ketua kloternya, kemudian kloternya diajak untuk nego, gitu kan? Kemudian dimintalah badal haji dari orang-orang ini, gitu kan? Sama juga dengan diminta kurbannya, biaya untuk dam, bayar, gitu kan? Nanti orang-orang yang terlibat dari pimpinan dikasih uang. Nah, ternyata mereka mereka haji itu satu orang bisa menerima sampai 10 orang, sampai 20 orang, gitu kan? Dan dia bisa saja niatkan haji, satu haji untuk semuanya, itu nggak bisa, nggak bakal mungkin terjadi. Dan ini kasus yang tidak boleh. Ini kalau di semua buku fikih sepakat itu tidak boleh. Satu orang hanya bisa mengambil satu haji saja, dan hanya tahun itu. Kalau tahun depan itu dia bicarakan pada saat akan dia kerjakan tahun depan. Jadi dia tidak boleh mengambil dari sekarang dananya. Kurang lebih seperti itu gambaran. Yang kedua, baik, saya coba lihatkan hadisnya ya. Ya, di sini secara lafziyah belum saya temukan, tapi itu harus sudah pernah kita bahas. Jadi yang jelas memang ada hadis Nabi, diantaranya adalah hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Hakim, dan ini dikategorikan hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, la'anallahu zawaratil kubur wal muttakhidati 'alaiha al-masajid was suruj. Hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi. Kata Nabi SAW, Allah melaknat para wanita yang mendatangi kuburan. Kata para ulama hadis, mendatangi kuburan dengan dua. Yang pertama mengantar jenazah, yang kedua terlalu banyak mendatangi ziarah kubur.
Jadi bukan sesekali tapi sering sekali didatangi kuburan itu. Atau mereka bertugas menjaga kuburan sehingga akhirnya tiap hari di kuburan, sementara khusus perempuan dilarang untuk itu. Dan juga para wanita yang menjadikan kuburan sebagai masjid, artinya tempat mereka untuk datang ibadah, serta wanita-wanita yang memasang lampu di atas kuburan tersebut. Ini kata Nabi SAW, Allah melaknat mereka. Allah melaknat mereka. Ada hikmah besar jemaah sekalian. Jadi kalau kita lihat larangan-larangan syar'i ini, sebenarnya kita harus bisa melihat dengan akal sehat kita. Pada saat Nabi SAW melarang wanita untuk mengantar jenazah atau memperbanyak atau terlalu banyak ziarah kubur, itu karena memang jiwanya mereka beda dengan laki-laki. Mungkin kalau pada saat orang yang dicintai yang meninggal dunia, anaknya kah, suaminya, orang tuanya, maka dikhawatirkan dia bisa berbuat macam-macam. Makanya dalam hadis yang lain dikatakan tentang niyaha ya, nangis teriak-teriak, ya, mukul-mukul badan kepada orang yang sudah meninggal. Itu lafaz Nabi SAW, Allah melaknat wanita-wanita yang memukul-mukul badan mereka, yang melaknat-laknat atau menyalahkan diri mereka karena kematian seseorang. Kenapa wanita yang disebutkan di sini? Karena para ulama hadis mengatakan jiwa mereka sulit untuk menerima kondisi kematian dan kondisi kuburan. Makanya itu dilarang, gitu kan? Makanya dilarang. Jadi hikmahnya itu. Tetapi tidak mengurangi sama sekali kadar ya kebaikan si mayit dengan cara dia berdoa dari rumahnya, dia beristighfar, dia bersedekah sebagaimana tadi kita jelaskan. Gitu kan? Jadi kalau ada malah ustadz yang membolehkan, maka kita butuh penjelasan dalil. Butuh penjelasan dari mana dia bisa mendapatkan dalil membolehkan wanita ikut ziarah ke kuburan. Saya pernah jemaah sekalian di dekat rumah saya di Makassar waktu itu. Ada jenazah lagi disolatin, kebetulan saya ikut waktu itu. Kemudian ada kerabat-kerabat dia dari perempuan-perempuan yang ikut rupanya. Tapi karena terlalu ramai orang, saya nggak bisa ngomong waktu itu. Lalu dibawalah jenazah tersebut. Perempuan-perempuan ini pakai celana jeans ketat, dandanannya menor, nggak pakai jilbab, datang ngobrol-ngobrol sama laki-laki sambil ngantar jenazah nih. Sampai di kuburan. Di kuburan pun duduk lagi ngobrol-ngobrol di samping kuburan tersebut. Inilah yang saya katakan hikmah paling besar kenapa dilarang wanita itu. Karena malah jadi fitnah, kita niatnya mau ziarah kubur, mau ngantar jenazah, ngingat akhirat, malah akhirnya jadi maksiat. Malah jadi maksiat, Allah alam. Jadi yang saya ketahui itu malah melanggar sunnah Nabi kalau membolehkan wanita untuk mengantar jenazah. Ada lagi yang lain? Kalau Idul Fitri, kenapa Pak? Kalau Idul Fitri kenapa Pak? Oh, orang pulang kampung kalau Idul Fitri. Baik, apakah pulang kampung Idul Fitri itu termasuk perbuatan bid'ah? Kalau yang saya ketahui tidak. Karena bid'ah ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan masalah ibadah, gitu kan? Kebanyakan orang-orang kita kan pulang kampung kalau lebaran itu karena memang waktu itu liburan. Ya, kecuali kalau memang dia hubungkan dengan niat-niat tertentu. Seperti misalnya kalau berhubungan dengan puasa Ramadan, mereka harus ziarah kubur. Dan itu harus dirutinkan. Kalau enggak ziarah kubur sebelum puasa, maka dihubungkanlah dengan ancaman-ancaman. Nanti orang tuanya sedih, nanti dia susah, nanti dia begini, gitu kan? Atau pas lebaran Idul Fitri, diharuskan juga ziarah kubur. Maka ini yang melanggar sunnah Nabi. Ini yang tidak boleh. Tapi kalau dia tidak tentukan waktunya, ziarah kubur kapan saja, itu tidak ada masalah. Ya, tapi kalau insya Allah tadi masalah pulang kampung, menurut saya umumnya orang karena mau silaturahim keluarga ya. Dan itu pada waktu libur, insya Allah tidak ada masalah. Sudah masuk waktu? Baik, ada lagi tadi? Silakan Pak, silakan. Ininya nggak nyala kayaknya Pak. Ya, nanti saya keraskan suaranya. Baik. Jadi pertanyaan pertama itu masalah
ada perkataan yang mengatakan anak itu otomatis jadi amal jariah buat orang tuanya. Kalau itu statement yang dimaksudkan adalah tubuh dia, benar. Seperti begini, pernah saya katakan, termasuk ulama mengatakan kita ini semua adalah amal jariah bagi orang tua kita. Sekarang saya duduk ceramah di sini dan saya dapat pahala insya Allah. Orang tua saya juga dapat pahalanya. Kenapa? Karena badan saya tumbuh besar dari ASI ibu saya dan saya besar dari nafkah ayah saya, gitu kan? Jadi itu termasuk amal jariah. Tetapi yang dimaksud tadi dengan hadis bagi orang yang sudah meninggal, memang kita otomatis jadi amal jariah buat orang tua kita. Tapi di sini yang dimaksud dengan hadis tadi adalah memperbanyak buat mereka, karena orang yang mati itu butuh dengan pahala yang sangat banyak, gitu kan? Makanya tetap kita sedekah jariah buat dia, tetap ilmu yang bermanfaat disebarkan, tetap kita mendoakan, tetap istighfar, tetap umroh dan haji buat mereka, tetap sedekah, tetap kita memperbanyak amal-amal tadi. Kurang lebih begitu Pak ya. Yang kedua tadi masalah ya mendoakan, apakah berdoa beramai-ramai atau tidak. Ya, kalau yang disebutkan dalam hadis Bukhari doanya masing-masing. Karena Nabi SAW berkata kepada para sahabat, waktu ada jenazah sahabat diturunin di kuburan, beliau mengatakan, Udu'u li akhikum fa innahul ana yus'al. Doakanlah masing-masing teman kalian yang sudah meninggal ini, karena sebentar lagi dia akan ditanya. Sebentar lagi dia akan ditanya. Waktu itu Nabi SAW tidak pimpin doanya, tapi Nabi SAW menyuruh masing-masing mendoakan. Karena bisa saja saya ingin mendoakan sebagai anaknya untuk diampuni. Mungkin temannya ingin doakan agar diganti dosanya jadi pahala. Mungkin yang satu mendoakan agar kuburannya jadi taman dari taman surga. Mungkin yang satu mendoakan untuk, dan seterusnya, beragam macam doa. Jadi yang ada dalam riwayat sahih adalah masing-masing mendoakan. Ya. Ya, kalau masalah dipimpin berdoa di kuburan, setahu saya belum pernah Nabi SAW kerjakan Pak. Jadi kalau kita mau lebih, saya tidak bisa mengatakan itu salah langsung ya, karena di sini bukan kita memvonis orang salah, tapi saya coba mengajak dalam pengajian kita ini, bagaimana agar kita kembali kepada sunnah Nabi aja. Kalau Nabi SAW menyuruh sahabat doa masing-masing, maka lebih baik kita aman mengerjakan itu. Terakhir yang ketiga tadi. Oh iya baik. Jadi begini, kalau sebagai penutup bahasan kita, kalau Anda sedang bertakziah di rumah orang, kemudian ternyata ada perbuatan-perbuatan yang Nabi SAW tidak pernah contohkan, kayak tadi acara-acara zikir dan seterusnya, apa yang saya harus lakukan? Anda cukup jalankan sunnah Nabi. Dari tadi kita sudah ajarin kan, caranya kalau Anda datang, Anda doakan mereka, sabarkan, bawain makanan, Anda pamit keluar. Sudah, karena Nabi SAW dalam riwayat sahih dikatakan tidak pernah berlama-lama kalau ziar atau takziah. Beliau datang, takziah pagi ini, doain, sabarin, pulang. Sore datang lagi, pulang. Malam datang lagi, sehari bisa beberapa kali datang. Karena tujuannya takziah meringankan beban si mayit, keluarga si mayit. Gitu kan? Jadi kita ikuti sunnah Nabi, takziahnya dengan cara seperti itu. Dengan cara, jadi jangan ikut acaranya, karena acaranya memang Nabi SAW tidak pernah contohkan, kurang lebih seperti itu. Allahu a'lam. Semoga Allah SWT mengembalikan. Ya. Tetap dua-duanya Pak. Jadi kalau kita ke kuburan ziarah, itu fadilahnya ada sendiri. Menziarahi kuburan kan, tadi ada fadilahnya. Jadi uang yang kita mau sedekahkan juga, itu juga kita sedekahkan buat mereka, tapi pada tempatnya. Seperti tadi misalnya bangun masjid, kemudian kita beli Quran, kita sedekahkan umumnya buat dia. Jadi dua-duanya masuk positifnya. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.